Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. Solskjaer ternyata sedang berhubungan dengan Cristiano Ronaldo. The Athletic melaporkan jika kemungkinan Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United masih terbuka. Sebab, masih ada kontak antara Ronaldo dengan manajer Setan Merah, Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United punya musim yang cukup bagus pada 2020-2021 ini. United mampu memangkas ketinggalan dengan Manchester City dan Liverpool yang sangat solid dalam 2 musim terakhir. Setan Merah pun dilaporkan punya ambisi lebih besar musim depan. United akan bersaing lebih sengit lagi dengan Man City dalam perebutan gelar juara Premier League dan punya rencana menambah amunisi baru. Masa depan Cristiano Ronaldo di Juventus kini memasuki fase yang krusial. Ronaldo masih punya kontrak hingga Juni tahun 2022, tetapi sedang menimbang ulang masa depannya bersama klub asal Turin. Ronaldo disebut tidak bahagia dengan situasi yang terjadi di klub. Sejumlah sumber mengklaim pemain 36 tahun bakal pindah dari Juventus jika klub gagal lolos ke Liga Champions musim depan. The Athletic menyebut situasi itu tidak lepas dari pantauan United dan Solskjaer. Bahkan, manajer United itu terus menjalin kontak dengan Ronaldo yang dulu adalah rekannya saat masih menjadi pemain. Sementara, pihak United kini sedang menghitung peluang untuk membawa pulang Ronaldo ke Old Trafford. United bersiap dengan biaya besar, termasuk untuk membayar gaji dan nilai transfer Ronaldo. Juventus, lewat Pavel Nedved, telah menegaskan bahwa mereka tidak akan melepas Ronaldo musim depan. Menurut sang wakil presiden Juventus, Ronaldo masih sangat penting secara teknis bagi klub. Namun, Juventus kini sedang dalam situasi finansial yang tidak cukup bagus. Juventus diklaim bakal kesulitan memenuhi gaji Ronaldo jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Ronaldo mendapat gaji 31 juta euro per musim dari Juventus. Ronaldo jadi pemain dengan gaji paling mahal, bukan hanya di Juventus, tapi di Serie A sepanjang sejarah. Prediksi Wolverhampton vs Manchester United. Sang runner-up Manchester United akan main tandang kontra peringkat 12 Wolverhampton pada pekan terakhir Premier League, Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. MU perlu menggunakan laga di Molineux ini untuk memulihkan kepercayaan diri sebelum turun di final Liga Eropa. MU selalu gagal menang dalam 3 laga terakhirnya. Setelah berturut-turut dikalahkan Leicester 1-2 dan Liverpool 2-4, MU hanya bisa imbang 1-1 dengan Fulham. 3 laga itu semuanya adalah laga-laga kandang. Di luar kandang, MU masih sulit dihadang. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer bahkan tak terkalahkan dalam 25 pertandingan tandang terakhir mereka di Liga. Dengan posisi 2 di klasemen sudah diamankan, MU sudah tak punya kepentingan apa-apa. Ditunggu Villarreal di final Liga Eropa, Solskjaer pun diperkirakan akan merotasi komposisi pemainnya untuk pertandingan pemungkas. Namun, Wolverhampton, yang selalu kalah tanpa bisa mencetak gol dalam 2 laga terakhirnya, sepertinya bakal kesulitan meski MU turun tanpa kekuatan terbaik mereka. Final Liga Eropa, Marcus Rashford bakal dicadangkan Solskjaer. Legenda Manchester United, Gary Neville memiliki analisis terkait susunan pemain Setan Merah di final Liga Eropa. Ia menilai Marcus Rashford berpotensi dicadangkan Solskjaer di laga tersebut. Pekan depan, Manchester United akan memainkan sebuah laga krusial. Mereka akan menantang Villarreal di Gdansk, Polandia untuk final Liga Eropa musim ini. Jelang laga ini, Solskjaer harus membuat keputusan mengenai line-up yang ia turunkan di partai ini. Karena ada beberapa pemainnya yang cedera dan beberapa yang performanya lagi menurun. Neville menilai Rashford berpotensi dicadangkan Solskjaer di final nanti. Saya rasa tim kemarin vs Fulham adalah line-up Man United di final Liga Eropa, bukan Neville kepada Sky Sports. Neville menyebut bahwa Rashford kemungkinan akan dicadangkan di laga ini. Ia menilai sang pemain tampil kurang apik saat dimainkan di posisi kanan seperti yang dilakukan Solskjaer dalam beberapa pertandingan terakhir. Saya rasa Rashford tidak bermain dengan baik di sisi kanan. Saya sendiri khawatir jika Rashford dicadangkan, namun saya rasa Greenwood lebih baik saat bermain di sisi kanan, karena keseimbangannya jadi lebih bagus.
Saya juga merasa bahwa Paul Pogba pasti akan bermain di laga ini. Edinson Cavani juga mungkin akan dipasang di ujung tombak. Pada kesempatan ini Neville memberikan prediksi mengenai siapa yang akan menjadi starter di posisi penjaga gawang. Ia menilai David De Gea akan dipercaya Solskjaer menjadi starter di laga krusial ini. Saya yakin De Gea yang akan jadi starter di posisi penjaga gawang. Mereka pasti mempertimbangkan pelayanan yang diberikannya kepada klub, ujarnya. Salah satu posisi yang tengah menjadi kecemasan tersendiri bagi Solskjaer adalah posisi bek tengah. Solskjaer berharap sang kapten, Harry Maguire bisa pulih tepat waktu dari cedera. Demi Declan Rice, Manchester United tumbalkan pemain ini. Manchester United dilaporkan tengah mencari cara untuk mendapatkan jasa Declan Rice. Setan Merah mempertimbangkan untuk mengorbankan Fred agar transfer itu terrealisasi. Gelandang bertahan menjadi salah satu sektor prioritas Manchester United di musim panas nanti. Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan tambahan tenaga di posisi itu karena Nemanja Matic dilaporkan akan hengkang di musim panas nanti. Sosok Declan Rice dilaporkan jadi target transfer utama Manchester United. Gelandang West Ham itu diyakini bakal jadi solusi jangka panjang yang bagus untuk posisi tersebut. Menukil dari The Athletic, Manchester United tengah mencari cara untuk mengamankan jasa sang gelandang. Salah satu opsinya dengan menumbalkan Fred. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak sanggup menebus klausul rilis sang gelandang. Sang pemain diketahui hanya akan dilepas di angka 80 juta pounds. Sementara West Ham tidak mau menurunkan harga jual sang gelandang. Alhasil Manchester United harus memutar otak agar bisa mendapatkan sang pemain di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United mempertimbangkan untuk menjual Fred di musim panas nanti. Gelandang asal Brasil itu dinilai performanya tidak sesuai ekspektasi, sehingga ia lebih baik dijual di musim panas nanti. Uang hasil penjualannya dilaporkan akan digunakan untuk mendatangkan Declan Rice. Real Madrid coba cegah Rafael Varane ke Manchester United. Klub La Liga, Real Madrid dilaporkan belum ikhlas melepaskan kepergian Rafael Varane. Los Blancos dilaporkan akan memberikan penawaran terakhir untuk memperpanjang kontrak Varane. Bek timnas Prancis itu cukup ramai diberitakan akan hengkang dari Real Madrid. Ini dikarenakan kontrak Varane di Madrid habis di tahun depan dan sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang kontrak di Madrid. Belakangan beredar kabar bahwa Varane merapat ke Inggris. Manchester United diklaim menjadi persinggahan Varane berikutnya. Namun pakar transfer Inggris, Duncan Castles mengklaim bahwa Real Madrid masih berjuang untuk mempertahankan sang bek. Saya bisa menginformasikan kepada kalian bahwa Madrid meningkatkan penawaran mereka untuk kontrak baru Varane, ujar Castles kepada Transfer Window Podcast. Menurut Castles, Real Madrid cukup serius untuk mempertahankan Varane. Namun ia menyebut bahwa Varane tidak gampang tergoda dengan penawaran itu. Madrid menawarkan kontrak jangka panjang untuk Varane. Kontrak baru itu membuatnya minimal mendapatkan 7 juta euro per tahun setelah pajak dan masih ditambah sejumlah bonus lain. Varane dan ayahnya mengatakan bahwa mereka baru mau mendiskusikan hal ini di akhir musim. Varane dan ayahnya benar-benar berhati-hati mengenai situasi kontrak ini. Lebih lanjut, Castles mengklaim bahwa ada alasan mengapa Varane menahan negosiasi dengan Madrid. Karena sang bek tahu ia bisa mendapatkan lebih banyak uang jika mereka bersabar. Danny Ings bagus, tapi apa cocok untuk MU? Manchester United disarankan mempertimbangkan kembali minat mereka terhadap striker Southampton, Danny Ings. Nama Ings muncul sebagai alternatif Harry Kane. Awalnya Setan Merah dikabarkan ikut bersaing dalam pemburuan Kane dari Tottenham. Namun, situasinya sulit karena harga Kane yang diyakini terlalu mahal. MU pun memutuskan mencari alternatif, Ings jawabannya. Striker 28 tahun ini hanya terikat 1 tahun sisa kontrak di Southampton, belum ada teken kontrak baru. Karena itu, harga Ings diyakini akan lebih masuk akal bagi MU, tapi apakah Ings pemain yang tepat? Gosip Ings ini pun sampai di telinga mantan striker Setan Merah, Dimitar Berbatov. Menurutnya, sudah jelas bahwa Ings bukanlah striker yang tepat untuk MU sekarang. Saya mendengar bahwa Man United telah dihubungkan dengan striker Southampton dan Inggris, Danny Ings, ujar Berbatov kepada Betfair. Dia pemain bagus dan saya sangat menyukai dia, tapi saya kira dia bukanlah pemain yang dibutuhkan MU sekarang.
Berbatov merasa MU yang sekarang tidak terlalu membutuhkan striker. Masih ada Cavani, masih ada Rashford, seharusnya lini serang MU sudah cukup. Karena itu, dengan pertimbangan situasi tim dan kualitas Ings, Berbatov merasa gosip transfer ini tidak masuk akal bagi MU.